Oke, kamera roll and action. Kembali lagi ke Agung Suka-Suka dengan tema mungkin sekarang gue mau ngobrolin masalah otomotif. Kemarin juga udah ngobrol otomotif. Sekarang mau ngobrol otomotif sama temen ya lumayan lama lah. Ketemunya kita mau apa ya? Ketemunya gue nawarin mau bikin otopet. Oh iya. Otopet tapi ininya listrik ya. Enggak, ketemunya pertama di tempat kantor lu yang lama tuh. Ya. Terus akhirnya ya ngobrol-ngobrol ya malah nyambung ya, Gung. Nyambung. Ya Karena lu basicnya otomotif juga ya, pernah megang. Otomotif. Gue kemarin bikin custom Bison. Oh. Baru beres. Oh, Bison bikin apa? Model apa? Single seat. Oh ya, kenalin dulu temen gue nih. Wah iya, gue belum mengenalin diri. Aduh. Cemong, nama asli Andri Irawan. Yes, emang pasti pernah sering lihat saya juga. Gara-gara apa tuh? Di dunia hura-hura. Hura-hura. Hip hip hura-hura. Ya itu mah masalah kehidupan itu kan apa, dunia panggung sandiwara, Gung, sebenarnya dunia. Jadi ya jalanin aja ya. Cuma sekarang ya kayak gini enjoy lah, bisa kebiasaan gue seperti dulu bergaul, bersosialisasi udah mulai kebentuk lagi sekarang. Ini agak ngantuk nih, Bro, soalnya jamnya juga serem nih. Jam 3 pagi Hujan-hujanan, ditodong suruh kesini lagi ya. Ini karena ya udah lama nggak gue niat kesini sih sebenarnya silaturahim sih, Gung. Ini sih masalah tiba-tiba ada obrolan santai kita di mana, di podcast lu ya. Iya. Di kantor lu juga yang baru ya, sekalian yang pasti silaturahim sih yang pertama. Sebenarnya gue udah lama kan, nelfon lu kan udah lama. Iya. Mau kesini dong, kita bikin program otomotif di sini. Dengan bawa ya Cemong Modified. Oke. Apa sih? Modif ya? Iya, Cemong Modified. Gue sih udah ada beberapa justru program buat bengkel sih ya, maksudnya kayak apa? Ini satu mau mengembangkan sayap lebih besar lagi setelah ini. Karena gue udah mulai dulu pernah hilang lah ya. Ya, udah mengepasang. Sebenarnya sih nggak hilang sih, Cemong tetap ada, Cemong Modified ada. Cuma ini justru kita mau bikin lebih besar lagi segmennya. Jadi sampai ada namanya, gue bikin satu konsep bengkel tuh yang bukan bengkel sih, sebenarnya udah kepada pelayanan jalanan, istilahnya road service 24. Iya. Yang ini rencana gitu. Ya, di situ ada bengkel, servis, auto detailing, terus custom, terus jual aparel juga, bikers, sama nanti ada cafe, tongkrongan biker. Tapi itu yang 24 jam itu online apa gimana? Nanti sistemnya semua online. Jadi kita sementara untuk Jabodetabek aja sih sebenarnya. Cuma lebih kepada kadang-kadang kan kayak gini nih, malam ada trouble, hujan atau apa kan, mereka nyari bengkel sulit ya, tinggal coba lihat road service 24 ya, kita buka. Emang kebetulan by Cemong Modified. Sebenarnya ini konsep one stop service sih sebenarnya. Cuman yang gue mau kembangkan gimana caranya bisa konsep ini 24 jam. Nah, makanya kita lagi gerak nih nyari siapa yang mau ikut bareng dalam bisnis kita. Gue lagi cari ya istilahnya investor yang mau ngebangun. Sama nanti ya kedepannya motor listrik, karena kan gue pernah nyiptain motor listrik itu kan. Itu aja sih. Gue lihat ya adanya kehidupan yang tadinya kita lihat ada, tiba-tiba nggak, itu biasa ya. Biasa buat hidup lah, sirkulasi hidup kan, ada waktunya di atas, tiba di bawah, di tengah gitu aja. Tapi udah ada yang minat belum yang mau ikut join ke program lo itu? Gue sih udah beberapa presentasiin ke orang sih. Jadi program namanya Road Service 24 itu nanti kayak aparelnya kita bikin ada satu brand yang lagi namanya Road Speed. Jadi macam-macam tuh. Jadi udah semuanya ada, semua lini gitu. Cuman emang basic konsepnya tuh lebih ke arah otomotif. Emang real ya, roda 2 terutama. Ya emang lu nggak bisa dijauhin sama otomotif ya. Karena emang gue mau mulai dari bisnis apapun, gue enjoy di situ. Ya main, enjoy, kita bisa kayak gini lah, nongkrong bebas. Tapi ada hasil gitu dari situ gitu. Iya, betul. Lebih ke kreatifnya, lebih ke ya otomotif emang. Itu aja sih. Nah kan selain otomotif kan gue pernah nelfon lu ngajak main ke sini, dan pada akhirnya main ke sini juga kan. Oh iya.
gue tuh dari pertama nelfon tuh pengen sih bikinin lu sebuah program gitu, program tapi tetap masih berbau otomotif gitu. Tapi datangnya baru sekarang nih. Kalau program otomotif sih gue pernah ya di, kalau nggak salah dulu di Global TV ya, Dokter Moto tuh, kalau pernah ada lihat Dokter Moto itu gue beberapa segmen, kalau nggak salah 13 episode tuh, itu semuanya kita ikutin. Jadi gue ikutin kayak ngebahas soal kanvas rem, soal safety riding, soal perbedaan radiator dan injeksi, itu udah semua gue bahas di segmen itu. Nah itu bisa sih kita buat nanti satu program misalnya yang ya mirip lah seperti itu kan, yang udah ada. Karena banyak sekarang tuh anak-anak sekarang main motor, main hobi nggak tahu fungsinya, gue lihat ya kan, akhirnya atau mau modifikasi nggak tahu arahnya mau kemana. Ya modif itu pasti buang duit, dan karena apa yang kita keluarkan gimana caranya biar ekspektasi kita tuh puas, kan buat kepuasan hati itu kan modif. Makanya nilai seni juga sebenarnya kok modifikasi buat gua tuh. Orang-orang yang suka modif pasti emang senang seni rata-rata gitu. Karena modif nggak yang apa custom ya, terutama itu nggak yang kalau misalnya beda lu datang ke toko beli jadi itu namanya produk itu plug and play, beda sama custom. Kalau custom memang penjiwaan diri lu maunya gini nih, gue mau bangun motor seperti ini ya, berarti ini karakter orang seperti itu gitu ya. Kayak gue karakternya emang dari dulu senang sport, senang racing, makanya gue kenapa bengkel gue lebih terkenal banyak di body balap, fairing balap, karena lebih kepada itu. Nah, makin kesini gue lihat eranya ya kita harus ngikutin tren anak sekarang nih senengnya seperti apa. Tapi makin kesini lagi malah sekarang lebih modifikasi yang plug and play. Mereka iya plug and play itu nggak perlu lama dan nggak perlu tinggal motor. Jadi body bolt on lah istilahnya, dipasang langsung jadi, pasang langsung jadi. Cukup pesen misalnya, bro gue pesen ini cover seat, spakbor atau windshield segala macam, udah keren. Ini untuk sport ya. Kalau untuk customnya juga sekarang juga ada kayak Bobber Scrambler jualan paket full set body set custom bobber. Jadi dia datang ke bengkel cuma hanya ngerubah rangka, ngetrap tangki, spakbor, seperti itu aja sih. Lebih sekarang modif lebih banyak simple lah. Dan terus di Indonesia pun sekarang lebih luar biasa lah. Kayak CNC pun udah banyak. Dulu kan di tahun 2000-an gue kayak kita mau nyari produk yang istilahnya triple tree, setang tuh CNC-an semua, pasti kalau nggak Thailand ya kan, pokoknya luar semua impor. Sekarang hampir semua pabrik di Indonesia tuh udah bisa bikin CNC. Itu CNC itu buat kalau bikin blok mesin bisa nggak? Bisa sekarang semua produk lokal. Sekarang semuanya hampir blok mesinnya CNC loh. CNC semua. Billet pakai T6. Karena yang ngikutin apa? Thailand semuanya juga sama gitu. Cuman di Indonesia itu ya sebenarnya kalau buat di otomotif emang di Matic ya, atau di ya gue liat balap ya, barometernya Indonesia sebenarnya Thailand. Dari tahun 2000-an tuh gue liat Thailand so Matic sini. Makanya sebenarnya gue lihat orang Indonesia lebih gila lagi punya karya-karyanya setelah gue ikutin kontes. Gue kan tahu tuh kan bengkel-bengkel custom yang luar biasa gitu kan, banyak lah Bali. Lalu tuh mulai muncul karena emang jiwa seni orang Indonesia tuh luar biasa. Cuman tinggal kita dorongan pemerintahnya gimana nih untuk sebuah karya gitu kan, biar karya anak bangsa itu punya nilai gitu. Benar. Ya, gue sempet teringat ini yang kita mau bikin apa motor listrik lah apa. Gue lihat berita-berita banyak yang istilahnya tidak diizinkan apa segala macam kan. Gue sering pernah cerita tuh ke lu tuh motor listrik tuh intinya poinnya adalah nggak diizinkan. Intinya itu bakal ditilang lah di jalan, karena kan Gojek juga banyak tuh yang pakai motor listrik sekarang. Nah pas besokannya malah salah satu pejabat malah mau bikin motor listrik, memasarkan itu. Makanya gue ini bingung yang bener yang mana sih gitu. Enggak, sekarang sih udah banyak ya. Gue pertama bikin motor listrik malah udah bikin kan satu yang sport semua justru gue yang mini mini E sama Moto E. Jadi gue bikin ada 1000 watt sama 5000 watt. Yang 5000 watt sempat dibahas dan pernah juara di IMS tahun berapa yang waktu online waktu Covid itu. Jadi sekarang justru
malah itu ya jadi prototipenya sebenarnya tuh di Moto E sebenarnya. Itu 5.000 watt, lumayan kenceng tuh, top speednya kalau nggak salah hampir 125 km per jam loh. Kalau nggak salah kalau gue setting lagi bisa sampai 150 km per jam. Dan itu gue udah bawa pameran di Mandalika juga karena lulus apa kemarin acara di UMKM-nya sebelum berangkat Mandalika tahun lalu kan. Nah, itu salah satunya motor. Nah, itu yang gue pengen sebenarnya bikin satu motor yang seperti itu, konsep yang bisa ya, karena ini sport ya, model-model GP pertama ya, syukur-syukur tuh ada yang mau bikin pabrik itu aja enak tuh. Itu dan itu motor sport itu belum dihapus loh dari YouTube-nya itu. Oh. Masih ada loh. Ya, iyalah. Itu video pertama yang gua bikin. Nggak bakal dihapus lah, ya nggak? Masih kangen ya. Masih Gua kangen sama anak gua aja lah. Itu motor Baby Sultan ada di situ ya nggak? Tapi Sultan kan tetap bagaimanapun tetap akan gua apa istilahnya buatkan sesuatu yang setelah dia besar, apapun yang dia ini namanya anak, gua nggak pernah berhitung lah. Ya, kalau kita buat ayah, buat seorang ayah tuh buat anak ya akan kita buatkan yang lebih baru lagi gitu. Kalau kemarin yang gue buatkan sebenarnya prototipe, bukan motor itu juga. Itu memang motor prototipe, istilahnya motor yang akan gue produksi massal rencananya. Jadi itu mini E sama Moto E gitu kan konsep gue. Cuma emang ya keburu apa stuck jadi jalan ya udah. Jadi program yang mau dijalankan dari sekarang ke depannya adalah yang 24 road service 24 sama motor listrik ya? Motor listrik gitu. Nah, makanya ada itu lagi nggak selain itu? Nggak, gue fokus di situ dulu aja. Makanya kita lagi benar-benar cari yang emang benar-benar pengen, ayo mau bisnis di otomotif untuk bangun suatu konsep istilahnya bengkel yang benar-benar istilahnya one stop service pelayanannya. Ya, sama bermanfaat lah. Ya, terus sama nanti ya ke depan ya ke apa motor listrik, bahkan gue rencana udah kerja sama anak dari universitas di Indonesia juga ya. Jadi untuk bikin mereka set teknologinya, kita bikin chassisnya sama bodinya gitu. Itu yang peluang kedepannya sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan kan mudah-mudahan lah, insya Allah ada yang apa mau join. Ada yang mau berpartner dengan gua gitu kan, dengan nanti akan kita jelaskan secara detail presentasi apa sistem kerjasamanya seperti apa gitu. Karena sayang banget itu gua itu konsepnya luar biasa dah. Jadi lu mau bicara soal motor, mau nanya soal motor, mau bikin part motor, semuanya gua bisa terjemahkan dalam situ. Gak ada program cari jodoh lagi. Kalau itu nantilah, fokus dulu, nanti udah biar jodoh biar datang sendiri, Allah yang kasih. Kalau kita paksain cari jodoh juga, kalau cuman kayak ya istilahnya petasan yang kagetin doang, habis itu lepas lagi udah nggak inilah. Sekarang lebih baik gue fokus buat anak-anak aja, Mas. Fokus dulu ke anak dulu aja. Iyalah, anak udah banyak, udah dikasih keberkahan. Yang orang yang pengen punya anak aja banyak banget itu. Banyak banget, ada yang iya, sampai berusaha sampai nangis, sampai apa kan, sampai lakukan istilahnya kayak ya bayi tabung atau apa ya kan. Ya sementara gue alhamdulillah kan bisa melakukan istilahnya Allah kasih berikan kemudahan gitu. Berarti cek gur, Mang. Cek gur. Iya lo racing gila. Udah di iniin gue udah tune up semua ya. Udah ganti racing jeroannya ya enggak? Iya benar. Sekali gas langsung finish ya enggak? Gitu. Ya kalau gue sih apapun ininya yang penting ikhtiar dulu, hasil sih ya iyalah, kita serahin lah sama yang di atas ya hasil. Manusia gitu, tugasnya ikhtiar, ngapain kita paksainnya. Iya. Kalau kayak kemarin ya gue kan istilahnya juga nggak maksa juga, ya emang jodoh tiba-tiba terjadi. Pernikahannya kan takdir ya kan, jodoh mau rezeki udah urusan Allah. Tapi tiba-tiba jodohnya cuma sampai sini ya udah, nggak ada yang disesali, dan sebenarnya nggak perlu memanas apapun gitu. Kalau sesuai dengan apa rules-nya gitu kan. Terus ya sempat ada omongan istilah kayak fitnah, dibilang KDRT lah, apalah gitu ya. Selama ini kan nggak ada yang terbuktian apa-apa juga. Iya. Ya buat gue nggak ada masalah lah. Istilahnya ada buat kita
sensasi kehidupan lah istilah dibilangnya. Betul. Ya, kalau buat gue, cuman ya gue udah biasa bersensasi sih di atas motor, jadi biasa aja buat gue gitu. Jadi Cemung ini multi sebetulnya. Kalau dibilang dia marketing di otomotif, jago, ngerti mesin juga. Builder berarti, Kalau modifikator. perlu buat pengajian, Ustadz nih ada. Ustadz juga. Iyalah, gue masih al-fakir, masih ilmu tuh masih kita nuntut ilmu tuh sampai tua mau dekat kematian pun masih punya wajib untuk nuntut ilmu itu. Jadi buat gue jadi keluar kan Ustadznya kan. Enggak lah, itu mah banyak itu dalil itu di mana. Ya, nuntut ilmu wajib sampai mendekati ajal itu. Iya. Guru-guru juga Dan pada ilmu bilang harus dibagikan kan. iya bagi walaupun satu kata ya nggak. Betul. Jadi pernah dengar juga gue satu orang ulama besar yang bilang nggak perlu harus jago ngaji, harus jago ceramah dulu baru menyampaikan satu ilmu aja gitu. Udah kalau setiap ngobrol sama lu tuh pasti lu nyicipin salah satu lah. Terus salah satu ilmu hidup lah. iya. Nah, ilmu Ya itu sih sebenarnya terlepas aja bukan karena gue ustad, karena kadang ngobrolan itu kan nyambung. Iya, ngalir aja iya, gitu. Ngalir. Makanya ya kayak kita ngobrol gini semoga juga jadi manfaat, Gung. Betul. Jadi jangan sampai obrolan itu juga obrolan sia-sia. Ya makanya mau nanya apapun kalau bicara di podcastnya sini nanti tanya soal motor atau tanya soal modifikasi gue jawab. Asal jangan tanya calonnya siapa bang. Nah, itu gue nggak pernah tahu itu rahasia Allah nanti yang calon berikutnya gitu. Calonnya mau orang entertain juga, apakah orang biasa kan? Cari calonnya yang menerima gue juga padanya dan gue juga akan menerima dia padanya itu. Yang pasti ya taat ya kan, kita harus karena udah berpikirnya kalau udah berpikir ibadah kesananya ketemu lah. Betul. Ya kayak sekarang ya kan istilahnya dibilang si miskin ini nggak salah ya tetap aja, tapi gue ngerasa Allah nggak pernah jadikan manusia itu miskin kok semuanya. Betul. Semua manusia ada nilainya kok dan ada yang penting kalau kaya juga nggak manfaat buat orang banyak buat apaan ya? Kan ada ini, ada ininya imam siapa gitu, Bukhari apa siapa ya? Yang istilahnya kenapa kita harus takut miskin atau kenapa ini? Kan Tuhan kita maha kaya. Iya lah, yang maha kaya udah Allah bukan manusia. Iya. Tapi yang sok kaya manusia yang gitu. Ya, itu aja. Ya sekarang kalau dibilang miskin ngapain kok orang kita aja masih bisa berbuat untuk orang banyak itu aja. Kalau yang udah nggak punya manfaat buat orang banyak itu baru sebenarnya miskin sebenarnya hati. Gini, menurut gua itu miskin antara kaya tuh memang takdir ya, memang takdir. Cuman itu sebenarnya pilihan. Tergantung kitanya. Kita kan udah kaya sebetulnya, dari lahir udah kaya, udah dikasih akal sehat. Kita tinggal memilih nih mau jalur yang mana nih, gitu. Gitu. Mau jalur yang mana? Kalau misalkan lu mau kaya, ya lu berusaha. Bener. Gitu, ikhtiar, belajar segala macam. Tapi lu jangan ngejar dunianya aja. Gitu. Nah, itu lu udah kayak Ustadz juga tuh. Kan kecipratan. Iya. Gaulnya kan sama ini. Iya. Gitu. Mudah-mudahan sih gue berharap dengan silaturahmi ini nggak putus sampai sini. Nggak lah, gue nggak pernah mau mutusin silaturahim. Istilahnya apalagi sama orang yang pernah saling mencintai itu sebenarnya ya. Ngapain gitu? Toh orang mati juga nggak bisa ngapa-ngapain, kalau mati tetap aja butuh orang lain. Ya, buat gotong, buat masukin ke dalam kuburnya gitu. Iya. Itu sih makanya buat gue ya hal-hal yang istilahnya dibilang A, B, C, D. Kita dibilang jelek, kita harus ngeyakin orang itu bahwa kita baik ya nggak bisa. Iya. Ya nggak? Udah. Jadi hilangkanlah rasa benci, kebencian itu. Misalnya yang berlalu sudah berlalu, kita yuk ke depannya mau seperti apa. Kok jadi ke situ ya arahnya? Iya. Gue bilang ke otomotif. Gue bilang juga. Naruhnya ini gue mau di mana nih? Mau di otomotif? Bebas tuh ngalir aja. Jadi katanya obrolan Agung suka-suka ya. Gue bicara ngalir, ditanya itu gue jawab aja. Intinya ya kita cari ilmu hidup lah, Gung. Bener nggak? Cari ilmu hidup ya. Kalau ilmu hidup kan cari ilmu manfaat buat orang banyak, buat orang sekitar kita, buat teman dekat kita, buat anak-anak kita gitu aja sih. Sebenarnya gue ada partner mau. Siapa? Cuman udah yang tadi Bali.
Cuman dia sama istrinya, jadi Oh. udah jam segini kan jadi kita berdua aja nggak apa-apa. Demikianlah